Iya, baik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam, teman-teman. Para pioner dimanapun Anda berada saat ini, kuharap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kelancaran segala bidang usahanya, dan tentunya diberikan banyak rezeki. Amin. Oke teman-teman, di sini sebelum saya lanjutkan pembahasan untuk video kali ini, saya ingin menyapa kepada teman-teman semua, para pionir dimanapun Anda berada, selamat bergabung ya. Untuk yang baru bergabung melalui kode undangan saya, ya di sini sudah kurang lebihnya 387 orang ya, yang aktif 108 ya. Buat yang tidak aktif ya, saya pastikan buat teman-teman yang uninstall ataupun yang tidak aktif akan menyesal di kemudian hari, teman-teman ya. Karena Pi Network ini projectnya sangat bagus sekali, terbukti pada hari ini teman-teman ya, 27 Januari, core team yaitu Dr. Nicholas dan istrinya yaitu Dr. Cheng Diao Fan ya, itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah menjadi pertanyaan kita selama ini, teman-teman. Jadi ini proyeknya semakin jelas untuk Pi Network, teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman selalu mengeklik tanda petirnya ya. Kemudian teman-teman yang menguninstall aplikasinya, silakan uninstall kembali, masuk dengan kata sandi yang Anda daftarkan supaya nanti tidak menyesal di kemudian hari ya. Oke teman-teman, kita akan bahas tentang updatean dari core team ini teman-teman ya, yaitu dari Dr. Nicholas dan istrinya Cheng Diaofan ini teman-teman ya. Di sini itu ada sejenis judulnya adalah Pi Moderator AMA ya. Di sini dijawab seperti itulah, semacam pertanyaan ya, pertanyaan-pertanyaan daripada moderator seluruh negara, kemudian dijawab oleh core team secara langsung itu melalui kanal channel YouTube-nya teman-teman. Teman-teman nanti bisa lihat di bagian listen to AMA ini ya. Nah, di bagian klik ini nanti teman-teman itu akan diarahkan ke channel YouTube daripada core team yaitu Dr. Nicholas, dan beliau itu menjawab secara langsung teman-teman di bagian ini. Bliblimat, belanja harian lengkap dari rumah. Nah, di sini tadi saya sudah melihatnya ya secara detail tentang updatean ini teman-teman ya, dan nanti saya akan perjelas secara detail ya apa yang dijawab oleh core team tentang pertanyaan-pertanyaan moderator setiap negara ya, yang sudah kita pertanyakan juga perwakilan yang disampaikan oleh moderator dan dijawab langsung melalui kanal YouTube Pi Network ya. Ini akun resmi dari core team yaitu Dr. Nicholas teman-teman ya. Oke, jangan di skip video ini karena nanti teman-teman supaya paham ya teman-teman. Oke, langsung saja akan saya perjelas melalui pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh core team yaitu Dr. Nicholas teman-teman ya. Tadi saya sudah menonton video ini sampai selesai karena di sini versinya untuk versi videonya itu adalah versi bahasa Inggris. Kalau yang mahir dengan berbahasa Inggris ya tentu sudah paham lah apa yang dimaksud core team ini teman-teman ya. Dan saya akan memperjelas buat Anda semua yang belum paham sepenuhnya tentang updatean ini ya teman-teman dengan versi bahasa Indonesia teman-teman ya. Pastikan jangan di skip video ini supaya teman-teman paham ya. Oke, langsung saja. Iya, ini dia ya teman-teman rangkuman dari AMA 27 Januari ya, hari ini yang tadi dalam video dalam channel YouTube core team teman-teman ya. Dan di sini saya akan bacakan buat teman-teman semuanya supaya lebih jelas detailnya teman-teman ya apa yang diupdate oleh core team untuk hari ini teman-teman. Oke, untuk pertanyaan pertama ya yang akan dijawab oleh core team. Nah, di sini pertanyaan dari moderator langsung dijawab oleh core team. Pertanyaan pertama, apakah ada informasi di aplikasi tentang berapa banyak sisa Pi yang masih bisa ditambang? Jawab core team, iya, akan ada informasi tersebut nantinya di aplikasi. Oke teman-teman, tanya kembali, apakah ada timer waktu lockup? Jawabnya ada, iya. Kamu akan bisa melihat berapa lama sisa waktu lockup yang sedang berjalan. Kemudian pertanyaan kembali, apakah saldo Pi akan ditransfer secara otomatis ke Mainnet? Jawabannya tidak. Kamu tidak jika mau men-setting lockup dulu. Tentunya tentukan keduanya seberapa yang di lockup dan berapa koin yang akan ditransfer ke dompet. Jika sudah disetting, baru kemudian kamu harus menekan tombol untuk proses transfer kedua tersebut ke wallet dan lockup. Dan apabila sudah ditekan tombol tersebut maka tidak bisa dibatalkan.
Dan untuk saat ini ya, untuk teman-teman yang belum menyeting di bagian configure lookup, silakan setting dulu. Dan itu nyetingnya itu di aplikasi Pi Browser teman-teman ya. Jadi buat teman-teman pengguna baru nih ya, silakan download aplikasi Pi Browser dulu. Kemudian teman-teman nanti membuat dompet wallet, kemudian nanti bisa menyetel bagian lookup-nya teman-teman ya. Di video saya sudah pernah saya videokan. Silakan cek di channel saya ya, bagaimana cara download Pi Browser dengan benar seperti itu ya. Kemudian pertanyaan kembali, tanya apakah ada notifikasinya saat proses transfer ke wallet berhasil. Jawabannya iya, kamu akan menerima notifikasi saldo Pi jika sudah masuk. Apakah satu akun satu wallet? Jawabannya saat ini iya. Mungkin ke depan bisa jadi beberapa wallet karena sistem akan dirubah dengan cara satu private key mempunyai beberapa wallet. Pertanyaan kembali, berapa Pi yang harus dibayar untuk validator? Jawabannya adalah 1 Pi, tergantung berapa orang yang divalidator dan diakumulasi menjadi 1 Pi. Dibayar saat pionir tersebut terpotong saat lolos KYC. Pertanyaan berikutnya, kapan KYC diperiksa oleh validator? Jawabnya, KYC pertama akan diperiksa oleh sistem AI ya. Kemudian jika sistem AI gagal maka akan diperiksa oleh manusia. AI ini adalah intelijen, semacam robot kecerdasan teman-teman ya. Kemudian setiap data yang masuk akan divalidasi silang oleh semua validator yang terpilih oleh core team atau moderator. Untuk memeriksa semua data yang diperlukan setiap validator yang hasil validasinya tinggi akan diundang untuk memvalidasi setiap data yang masuk. Validator ini akan mendapatkan status mode validator, status red tinggi dapat dipercaya. Megamood adalah yang mendapatkan mode validator status tinggi dapat dipercaya saat ini. Pertanyaan berikutnya, bagaimana KYC untuk orang yang belum cukup umur? Apakah mereka bisa melakukan KYC? Jawabannya, core team akan merancang KYC untuk yang belum cukup umur dengan disetujui atau didampingi oleh orang tua mereka. Pertanyaan berikutnya, kapan reward node dibagikan? Jawabannya, secepatnya. Tetapi core team fokus untuk memindahkan saldo ke wallet mainnet dan nanti reward tersebut maka akan dibagikan. Pertanyaan berikutnya, kapan kami bisa berbelanja dengan Pi? Nah ini teman-teman ya, ini sangat perlu sekali jawabannya teman-teman ya. Di sini sudah dijawab oleh core team. Oke, kapan kami bisa berbelanja dengan Pi? Ya, di sini teman-teman jawabannya adalah saat ini mainnet tertutup. Core team sedang berusaha secepatnya untuk memindahkan atau mentransfer saldo ke wallet sehingga pioner nantinya dapat memulai aktivitasnya dengan saldo Pi mereka. Pertanyaan berikutnya, apakah ada list ya referensi marketplace dari core team? Jadi tadi untuk jawaban untuk berbelanja ya menggunakan koin Pi kita itu jawabannya adalah saat ini mainnya tertutup teman-teman. Jadi core team sedang berusaha secepatnya untuk memindahkan atau transfer saldo ke wallet sehingga pioner nantinya dapat memulai aktivitasnya dengan saldo Pi mereka. Artinya masih tertutup, belum bisa teman-teman ya. Sebelum saldo kita ditransfer ke wallet kita belum bisa berbelanja teman-teman. Kalau untuk testing mungkin sudah bisa. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada list referensi marketplace dari core team? Jawabannya, core team mendukung semua marketplace yang berdedikasi tinggi untuk kelangsungan ekosistem Pi. Jika mereka melanggar ketentuan atau penipuan, maka mereka akan dihapus dari Pi Browser. Nah, teman-teman ya, jika teman-teman melakukan browsing menggunakan Pi Browser seperti PiChain Mall, Pi Market Indonesia itu nanti bisa untuk melakukan transaksi, artinya masih tidak melanggar teman-teman ya. Dan jika mereka marketplace mereka itu melakukan penipuan, nanti akan dihapus oleh core team teman-teman ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa node yang aktif saat ini? Jawabannya saat ini lebih 70.000 node potensial aktif setiap hari. Kemudian wow luar biasa ya, sudah 70.000 ya yang node potensial aktif setiap hari. Jadi bukan hanya yang menggunakan HP saja teman-teman, sudah 70.000 ya node potensial aktif setiap hari. Kemudian tanya lagi, apakah satu node satu LP ya, LP apa IP ini ya? Jawabannya
Iya, untuk saat ini satu IP, IP ya teman-teman. Saat ini satu IP, satu node. Kedepannya mainnet terbuka bisa satu IP, banyak node dan akan secara otomatis diterima sebagai noder yang mau berpartisipasi. Salam hangat dari kami Mood Indonesia. Oke teman-teman, jadi itu isi daripada updatean terbaru dari Core Team teman-teman ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua terkait masalah CoinPy ini sudah dijawab semuanya teman-teman ya oleh Core Team melalui kanal YouTube-nya yaitu Dr. Nicholas ya, Pi Network ya. Kemudian teman-teman masih ada yang bertanya lagi apakah KYC, kapan KYC ya. Sini sudah dijawab tadi teman-teman ya. Nah, ini ya, bagaimana KYC untuk orang yang belum cukup umur, kemudian nanti akan Core Team juga akan merancang untuk bisa ya, yang belum cukup umur untuk disetujui atau didampingi oleh orang tua mereka seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya pasti KYC ya. Nah, KYC itu pertama akan diperiksa oleh sistem ya, yang memeriksa itu adalah expert intelligence AI ya gitu ya. Sistem intelijen semacam robot ya, kecerdasan yang buatan robot seperti itu. Dan nanti akan diperiksa oleh robot terlebih dahulu teman-teman. Oke. Dan jika sistem AI itu gagal, maka akan diperiksa oleh manusia. Nah, secara manual seperti itu ya, teman-teman. Jadi, teman-teman nanti bisa setiap hari itu cek saja di Pi Browser apakah teman-teman bisa melakukan KYC seperti itu ya, teman-teman. Jadi sudah jelas teman-teman ya, masalah terkait masalah CoinPy Network, kemudian kita kapan bisa berbelanja. Untuk saat ini kan masih mainnya tertutup, artinya masih belum bisa lah intinya ya, kita masih mainnya tertutup. Jadi kalau buat testnet ya, buat testing kita coba pesan-pesan barang mungkin sudah bisa ya teman-teman. Cuman untuk itu koin itu belum ada nilainya teman-teman. Sebelum nanti saldo kita sudah di mainnet, sudah ditransfer ke dompet wallet kita pasti belum bisa berbelanja. Kalau sudah ditransfer ke wallet dompet Pi Browser kita, tentu kita sudah bisa berbelanja teman-teman ya. Untuk hari ini mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan untuk updatean terbaru dari Core Team yang dibahas dalam video channel YouTube-nya teman-teman ya. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga Anda sehat semuanya dan paham apa yang disampaikan oleh Core Team melalui updatean terbaru ini teman-teman ya. Seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir.